Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk hari ini kita masuk ke pengolahan citra pada kawasan frekuensi di bagian kedua ya. Oke, jadi di sini ada beberapa materi yang bakal kita bahas hari ini. Yang pertama yaitu pendahuluan, yang kedua pengertian alih ragam Fourier, yang ketiga sejarah, yang keempat Fourier 1D atau satu dimensi, dan yang kelima contoh Fourier satu dimensi. Oke, kita next. Nah, sebelum kita masuk tentang alih ragam Fourier, nah, pengolahan citra itu merupakan suatu usaha untuk melakukan transformasi citra menjadi citra lain dengan suatu teknik tertentu. Jadi, saat kita melakukan pengolahan citra, input dan outputnya itu berupa citra juga. Jadi inputnya citra, outputnya juga berupa citra. Nah, pengolahan citra ini mendasari berbagai macam aplikasi seperti pengenalan pola, lalu ada penginderaan jarak jauh melalui satelit, dan machine vision. Nah, di sini ada beberapa aplikasi pengolahan citra dan mungkin penelitian-penelitian yang pernah dilakukan. Yang pertama yaitu identifikasi sidik jari. Yang kedua ada pencarian database seseorang mungkin melalui foto. Yang ketiga identifikasi penyakit melalui mata, kulit, dan lain-lain. Dan yang keempat ekstraksi fitur motif. Nah, mungkin ada aplikasi-aplikasi lain yang nggak disebutin di sini ya. Oke, kita lanjut ke alih ragam Fourier. Nah, transformasi itu bisa disebut juga sebagai alih ragam. Nah, alih ragam Fourier ini merupakan salah satu yang biasa dipakai di kawasan frekuensi. Nah, sejak digunakan alih ragam Fourier, itu memunculkan alih ragam lain seperti transformasi gelombang singkat atau wavelet. Lalu ada Redden, transformasi Redden, ada transformasi DCT, discrete cosine transform. Nah, alih ragam Fourier atau Fourier transform ini dimanfaatkan untuk memetakan citra dari kawasan spasial ke kawasan frekuensi. Jadi, menurut sejarahnya dari temuan Baptiste Joseph, semua fungsi yang bersifat periodik, betapapun kompleksnya fungsi itu bisa dinyatakan sebagai penjumlahan sinusoid. Nah, ini kuncinya ada pada komposisi amplitudenya dan fase sinus setiap frekuensi. Begitu pula pada citra. Nah, di sini ada gambar isyarat berdimensi 1. Jadi di sini di bagian A ada gambar isyarat berdimensi 1. Nah, isyarat itu bisa tersusun dari 3 gelombang sinusoid. Jadi di sini ada gelombang yang pertama, lalu ada gelombang yang kedua dan gelombang yang ketiga. Nah, kita masuk ke Fourier satu dimensi. Penerapan discrete Fourier transform atau DFT atau alih ragam Fourier discrete pada citra berdimensi 1. Nah, di sini dimisalkan ada fungsi fx yang terdiri atas m data. Jadi di sini ada fungsi fx-nya dari f0 sampai dengan fn-1. Di sini contoh datanya ya. Nah, jika dikenakan DFT akan diperoleh hasil alih ragam berupa fu, f-nya besar ya, fu, f0 sampai dengan fn-1. Nah, jumlah data discrete n yang sama di kawasan frekuensi ini sejalan dengan hukum kelestarian informasi. Nah, fu itu memiliki persamaan seperti di bawah, jadi bisa dituliskan seperti yang poin nomor 1 ataupun poin nomor 2. Nah, di sini dia ini bisa dinyatakan sebagai akar minus 1. Hasil transformasi Fourier ini berupa bilangan kompleks. Nah, sedangkan di bagian berikutnya ini ada persamaan alih ragam baliknya. Persamaan alih ragam balik yang bakal dipergunakan. Nah, contohnya aja kita mempunyai data fx 2, 4, 1, dan 5. Kayak di sini bisa diartikan bahwa fx
F yang pertama itu berupa angka 2, lalu F0 nya berupa angka 2, F1 nya berupa angka 4, F2 nya berupa angka 1, dan F ketiganya berupa angka 5. Oke. Nah, kita masukkan ke rumus yang tadi ya. Jadi alih ragam Fourier-nya sebagai berikut. Di sini kita melakukan perhitungan pada F0 yang pertama. Di sini kita mendapatkan hasil 3. Nah, di sini kita masukkan tadi angka 2, 4, 1, dan 5. Jadi F0-nya 2, F1-nya 4, F2-nya 1, dan F3-nya 5. Nah, perbedaannya nanti bisa kita lihat pada cos 2V0x ini dan sin 2V0x. Oke, ini pada F0. Jadi mendapatkan hasil 3. Lalu pada F1, nah di sini terlihat ya perbedaannya, di sini 2V1x, yang tadi 2V0x. Oke. Nah, di sini menghasilkan hasil 0,25 plus J 0,25. Oke. Lalu ini F2-nya, di sini juga berbeda di bagian 2V2x ini. Nah, di sini menghasilkan minus 1,50. Selanjutnya kita lihat di bagian F3-nya. Di sini juga berubah ya, 2V3x. Nah, di sini menghasilkan 0,25 minus J 0,25. Nah, ini maksudnya gimana? Jadi, dari hasil perhitungan sebelumnya itu, kemudian kita masukkan ke dalam tabel yang ada di sini. Nah, tabel ini memperlihatkan citra asli dan hasil transformasi Fourier-nya. Jadi di sini kita mempunyai citra asli yaitu 2, 4, 1, dan 5. Nah, lalu kita sudah melakukan perhitungan tadi. Untuk perhitungan yang pertama kita mendapatkan hasil 3 ya. 3 tanpa koma. Oke, berarti 3 tanpa koma ya. 3,0. Lalu F1-nya 0,25 plus J 0,25, lalu dimasukkan ke dalam tabelnya 0,25, J-nya 0,25. Lalu yang kedua ini minus 1,50. Oke, dimasukkan lagi ke tabelnya seperti ini. Nah, yang terakhir F3-nya 0,25 minus J 0,25. Nah, ini sama ya. Nah, DFT pangkat minus 1 ini, DFT pangkat minus 1 itu menyatakan transformasi balik dari kawasan frekuensi ke kawasan spasial. Nah, di sini kita lihat di data fx ini hanya ada 4 data, 2, 4, 1, 5. Namun hasil alih ragam pada data fu ini ada 8 data, seolah ada tambahan informasi. 8 data itu kita hitung dari sini 1, 2, 3, 4, lalu 5, 6, 7, dan 8. Nah, di sini kita laksanakan alih ragam baliknya. Nah, ini ada rumus alih ragam balik yang sebelumnya udah dijelasin ya. Di sini kita masukkan F yang pertama 2V0x, hasilnya adalah 2. Jadi kembali ke data sebelumnya ya. Tadi kan hasilnya 3 plus J 0,25 plus J 0,25 minus 1,5, lalu 0,25 minus J 0,25. Nah, ini kita balikin lagi ke data aslinya. Di sini kita mendapatkan hasil 2 sama ya. Lalu yang kedua ini bedanya juga masih 2V1x ini ya. Di sini mendapatkan hasil 4, oke, sama ya datanya ragam baliknya. Lalu yang ketiga di sini mendapatkan hasil 1, sama juga. Dan yang terakhir mendapatkan hasil 5. Nah, di sini terlihat bahwa fx tidak mengandung komponen imajiner seperti aslinya. Oke. Nah, dari fungsi tadi kita masukkan ke dalam MATLAB untuk menghitung DFT berdimensi 1. Jadi di sini ada sebuah program MATLAB yang bisa diperhatikan kode programnya ya. Jadi untuk program ini akan digunakan untuk memperoleh DFT dimensi 1. Nah, ketika dijalankan, ini contoh penggunaan DCT dan alih ragam baliknya. Nah, kita bisa perhatikan argumen di fungsi 1D, FT1D itu berupa bilangan kompleks, tetapi tidak ada komponen imajinernya. Oke, mungkin itu saja untuk materi hari ini. Kita lanjutin minggu depan ya.